Nah, di sini ada soal E85 LO2, yaitu menentukan jumlah barang dagangan periodik 2 item atau lebih itu dihilangkan dalam setiap tabulasi data laporan laba rugi. Nah, di sini ada tahun 2021, 2022 sampai 2023. Nah, kita bahas di tahun 2021 terlebih dahulu. Nah, di sini pertama yaitu kita harus menghitung net sales. Untuk menghitung net sales itu menggunakan rumus sales dikurangin oleh sales returns, yaitu 290.000 dikurangi 6.000 euro, sehingga didapat net salesnya itu 284.000 euro. Selanjutnya yaitu untuk menentukan ending inventory tahun 2021. Nah, karena beginning inventory 2022 itu adalah 32.000 euro, maka ending inventory 2021 itu juga sama, sebesar 32.000 euro. Nah, selanjutnya yaitu untuk menentukan purchase. Di sini kita cari dulu net purchase-nya, yaitu melalui rumus HPP atau COGS, yaitu HPP sama dengan beginning inventory ditambah net purchase dikurangi ending inventory. Diketahui net purchase itu 250.000 euro. Kemudian untuk menghitung purchase yaitu dari net purchase juga sama dengan purchase dikurangi returns ditambah freight in. Dihasilkan purchase-nya itu 247.000 euro. Kemudian yaitu di tahun 2022. Yang pertama, kita harus mencari sales revenue-nya terlebih dahulu dengan rumus net sales sama dengan sales dikurangi returns. Dihasilkan sales revenue-nya 360.000 euro. Kemudian yaitu mencari ending inventory. Nah, kita menggunakan rumus HPP dari gross profit, yaitu HPP sama dengan net sales dikurangi gross profit. Itu diketahui 256.000 euro. Nah, setelah itu kita hitung ending inventory-nya, yaitu HPP sama dengan beginning inventory ditambah net purchase dikurangi ending inventory, sehingga ending inventory itu terdapat 37.000 euro. Nah, kemudian untuk menghitung COGS yaitu menggunakan rumus COGS sama dengan net sales dikurangi gross profit, sehingga diketahui COGS-nya tuh 256.000 euro. Selanjutnya yaitu di tahun 2023. Yang pertama, kita harus menghitung atau mencari sales returns-nya itu berapa, yaitu menggunakan rumus sales return sama dengan sales dikurangi net sales, sehingga diketahui 410.000 dikurangi 400.000, sehingga sales returns-nya tuh 10.000 euro. Kemudian yang kedua, kita harus mencari net sales-nya itu berapa. Net sales itu menggunakan rumus net sales sama dengan HPP ditambah gross profit, sehingga diketahui net sales-nya tuh 400.000 euro. Nah, lalu kita mencari beginning inventory-nya, yaitu beginning inventory 2023 itu sama dengan ending inventory 2022, sehingga diketahui 37.000 euro. Selanjutnya yaitu mencari ending inventory. Ending inventory ini menggunakan rumus HPP sama dengan beginning inventory ditambah net purchase dikurangi ending inventory, sehingga ending inventory-nya tuh 34.000 euro. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sa'diyah dengan NPM 25013010088. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal E8.8 LO2,3 bagian A dan B. Baik, untuk soal A, menjelaskan pencatatan jurnal umum selama bulan Januari pada Cipewas Company dengan menggunakan sistem periodik. Pada tanggal 4 Januari, perusahaan melakukan penjualan 80 unit dengan harga $8 per unit, sehingga dicatat piutang usaha sebesar $640 di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 11 Januari, perusahaan melakukan pembelian 150 unit dengan harga $6,5 per unit, sehingga dicatat pembelian sebagai $975 di debit dan utang usaha di kredit. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari terjadi penjualan 120
unit dengan harga $8,75 per unit, sehingga piutang usaha bertambah sebesar $1.050. Pada tanggal 20 Januari, perusahaan kembali melakukan pembelian 160 unit dengan harga $7 per unit, sehingga dicatat sebesar $1.120. Dan pada tanggal 27 Januari terjadi penjualan 100 unit dengan harga $9 per unit, sehingga piutang usaha bertambah sebesar $900. Karena perusahaan menggunakan sistem periodik, maka selama transaksi penjualan tidak langsung dicatat harga pokok penjualannya, sehingga pencatatan HPP akan dilakukan di akhir periode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan persediaan dan harga pokok penjualan. Persediaan awal perusahaan pada tanggal 1 Januari adalah 100 unit dengan harga $6 per unit, sehingga totalnya sebesar $600. Selama periode berjalan, terdapat 2 kali pembelian, yaitu pada tanggal 11 Januari sebesar $975 dan pada tanggal 20 Januari sebesar $1.120, sehingga total pembelian adalah $2.095. Dengan demikian, barang yang tersedia untuk dijual adalah sebesar $2.695 yang berasal dari persediaan awal ditambah total pembelian. Berdasarkan hasil perhitungan fisik, persediaan akhir adalah 110 unit karena menggunakan metode FIFO. Maka persediaan akhir berasal dari pembelian terakhir, yaitu dengan harga $7 per unit, sehingga nilai persediaan akhir adalah sebesar $770. Selanjutnya, harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengurangkan persediaan akhir dari barang tersedia untuk dijual, yaitu 2.695 dikurangi 770, sehingga diperoleh harga pokok penjualan sebesar $1.925. Selanjutnya yaitu soal B, saya akan menjelaskan perhitungan laba kotor perusahaan. Total penjualan diperoleh dari 3 transaksi, yaitu pada tanggal 4 Januari sebesar $640, tanggal 13 Januari sebesar $1.050, dan tanggal 27 Januari sebesar $900. Sehingga total penjualan selama periode adalah sebesar $2.590. Kemudian harga pokok penjualan yang telah dihitung sebelumnya adalah sebesar $1.925, sehingga laba kotor diperoleh dari selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan, yaitu 2.590 dikurangi 1.925, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar $665. Akan menjelaskan dan memaparkan jawaban saya mengenai soal E8.8 bagian C dan D, yaitu yang pertama, C membuat jurnal perpetual. Nah, pada tanggal 4 Januari terdapat akun piutang usaha yang berada di debit sebesar 640. Nah, 640 itu dapat dari 80 unit dikali dengan 8.000. Nah, kemudian terdapat juga pendapatan yang berada di kredit sebesar 640. Kemudian ada HPP dengan perhitungan 80 dikali dengan 6.000, yaitu menghasilkan HPP yang berada di debit sebesar 480. Kemudian ada persediaan yang berada di kredit sebesar 480. Kemudian pada tanggal 11 Januari terdapat persediaan yang berada di debit sebesar 975 yang didapat dari perhitungan 150 unit dikali dengan 6,5.000. Kemudian juga terdapat utang usaha yang berada di kredit sebesar 975.000. Kemudian pada tanggal 13 Januari terdapat piutang usaha yang berada di debit sebesar 1.050 yang didapat dari perhitungan 120 dikali dengan 8,75.000. Kemudian terdapat juga pendapatan yang berada di kredit sebesar 1.050. Kemudian juga ada HPP sebesar 770 di debit yang berasal dari perhitungan 20 dikali dengan 6.000 ditambah dengan hasil dari 100 dikali dengan 6,5.000. Juga terdapat persediaan yang berada di kredit sebesar 770.000. Kemudian pada tanggal 20 Januari terdapat persediaan sebesar 1.120 yang berada di debit
yang hasil perhitungannya dari 160 dikali 7.000. Juga terdapat utang usaha yang berada di kredit sebesar 1.120. Kemudian pada tanggal 27 Januari terdapat utang usaha di debit sebesar 900, yaitu perhitungan dari 100 dikali 9.000. Dan juga terdapat pendapatan berada di kredit sebesar 900. Kemudian ada HPP yang berada di debit sebesar 675, yaitu berasal dari perhitungan 50 dikali 6,5 ribu ditambahkan dengan hasil 50 dikali 7.000. Juga terdapat akun persediaan yang berada di kredit sebesar 675. Kemudian soal yang C yaitu mencari laba kotornya. Laba kotor yaitu dengan penjualan. Penjualan ini berasal dari perhitungan di tanggal 4 Januari, 13 Januari, dan juga 27 Januari, yaitu menghasilkan total penjualan sebesar 2.590. Kemudian terdapat HPP sebesar 1.925. Setelah itu kita bisa menghitung laba kotornya, yaitu dengan cara penjualan dikurangi dengan HPP yang menghasilkan laba kotor 665.000. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marla Amelia dengan NPM 25013010085. Nah, di sini sudah ada data transaksi pada bulan April. Dari sisi pembelian atau purchase, total unit yang dibeli adalah 5.300 unit dengan total biaya $33.655.000. Dari sisi penjualan atau sales, total unit terjual adalah 4.500 unit. Sehingga untuk ending inventory-nya ialah 5.300 unit dikurangi dengan 4.500 unit. Maka ketemu hasilnya ialah 800 unit. Data ini menjadi dasar perhitungan di metode FIFO dan average cost berikutnya. Baik, selanjutnya di sini ada periode untuk FIFO. Pada bagian ini menggunakan metode FIFO ialah first in first out dengan sistem periodik. Karena FIFO ending inventory-nya itu 800 unit diambil dari pembelian paling akhir, nah maka yaitu pada 29 April dengan 500 unit dikali $6,79 sama dengan $3,395. Dan pada 21 April dengan 300 unit dikali $6,60 maka ialah $1,980. Total ending inventory-nya ialah $5,375. Lalu cost of goods sold atau COGS ini, untuk cost of goods available for sale ialah $33.655 dikurangi ending inventory $5,37. COGS-nya ialah $28,280. Kesimpulannya, FIFO ialah ending inventory lebih tinggi, COGS lebih rendah karena menggunakan harga lama untuk barang yang terjual. Nah, baik, selanjutnya di sini ada metode average cost. Nah, metode average cost ini atau rata-rata tertimbang juga dengan sistem periodik. Nah, rumusnya ialah weighted average cost per unit sama dengan total cost dibagi dengan total unit tersedia. Maka $33,655 dibagi dengan 5.300 unit, maka hasilnya $6,3 per unit. Maka untuk ending inventory-nya ialah 800 unit dikali dengan $6,35 ialah $5.080. Untuk COGS-nya ialah $33,655 dikurangi dengan $5,080 sama dengan $28,575. Dibandingkan FIFO, average cost menghasilkan nilai yang lebih moderat, tidak terlalu tinggi maupun rendah. Metode FIFO dengan perpetual. Nilai persediaan akhir sebesar 5.375 didapat dengan mengasumsikan bahwa unit terjual adalah unit yang dibeli terlebih dahulu. Oleh karena itu, sisa persediaan 800 unit pada 30 April berasal dari lapisan pembelian terakhir, yaitu 500 unit dari pembelian tanggal 29 April dan 300 unit dari sisa pembelian tanggal 21 April. Dalam FIFO, hasil perpetual akan selalu sama dengan hasil periodik.
Metode average cost dengan moving average. Nilai persediaan akhir sebesar 5.334 dihitung dengan merata-ratakan biaya barang yang tersedia setiap kali terjadi transaksi pembelian baru. Harga rata-rata per unit yang terakhir kali dihitung setelah pembelian tanggal 29 April adalah 6.675 yang kemudian dikalikan dengan saldo akhir sebanyak 800 unit. Analisis metode terhadap laba bersih dalam kondisi inflasi di mana harga perolehan persediaan terus meningkat sepanjang bulan April, metode FIFO akan menunjukkan laba bersih atau net income yang paling tinggi. Hal ini terjadi karena FIFO membebankan biaya dari unit yang dibeli paling awal yang harganya masih murah ke dalam beban pokok penjualan atau HPP. Ketika HPP yang dicatat rendah, maka laba kotor akan menjadi lebih besar, yang pada akhirnya menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan metode average cost.